Halo, kami dari PSDM Himakua. Kita telah melakukan studi banding di PT Sam Gumintang. Di studi banding kali ini, kita bekerja sama dengan divisi eksternal, produksi, dan metal. PT Sam Gumintang dirintis di tahun 2008 dengan menjual benih ikan bawal untuk pertama kali. Pada tahun 2012, mulai memperluas komoditas budidaya seperti ikan patin. Pemilik PT Sam Gumintang bernama Mas Oki. Mas Oki memiliki motivasi awal untuk menekuni dunia aquaculture karena beliau menyukai ikan dan bercita-cita menjadi produsen paling besar di Kota Bogor dengan banyak komoditas. Komoditas yang dibudidayakan di PT Sam Gumintang sangat beragam, mulai dari ikan konsumsi seperti ikan lele, patin, bawal, dan nila. Sedangkan komoditas ikan hias yang dibudidaya adalah ikan manfish dan gapi. Kapasitas produksi yang dihasilkan di PT Sam Gumintang mencapai 90.000 ekor ikan hias per minggu. Sementara ikan konsumsi seperti ikan patin bisa mencapai 400.000 ekor per bulan. Perjalanan PT Sam Gumintang mendapatkan izin untuk membuka usaha perikanan dimulai dari PT hingga menjadi eksportir ke berbagai negara, misalnya Thailand. Dulunya, PT ini masih meminjam PT orang lain, hingga akhirnya bisa membentuk PT sendiri dengan melengkapi berbagai dokumen mengenai perizinan untuk membuka usaha di bidang perikanan sesuai dengan hukum yang berlaku. Syarat selanjutnya adalah kepemilikan tempat karantina, sertifikat cara pembudidaya ikan yang baik, cara pembenihan ikan yang baik, dan cara karantina ikan yang baik, agar nantinya bisa mendapatkan izin se-Asia dan mengekspor ke luar negeri. Dulu, indukan masih berasal dari balai, walaupun harganya mahal, tapi kualitasnya bagus dan unggul. Kendala yang dihadapi selama membuka usaha budidaya adalah keterbatasan pakan alami yang tersedia seperti cacing sutra, yang sulit dicari serta kendala lainnya diakibatkan oleh perubahan musim. Saat musim hujan, kualitas air pada kolam budidaya berfluktuasi dan cepat berubah. Misalnya, pH kolam yang berubah dan suhu turun. Ikan juga mengalami keracunan karena pada musim hujan, pakan yang mengendap di bawah akan mengapung ke permukaan. Sedangkan pada musim kemarau, perairan akan dangkal dan suhu akan mengalami kenaikan yang menyebabkan ikan sulit bernafas karena pasokan air yang tidak maksimal. Selain itu, nafsu makan ikan pun berkurang dan terjadi peningkatan kadar amonia yang terjadi karena adanya pengendapan pakan ikan. Solusi yang biasanya dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada musim kemarau adalah dengan membuat sungai untuk tempat pembuangan air dan sumber air yang tidak kering walaupun diterpa musim kemarau. Dampak dari adanya pandemi terhadap usaha Mas Oki adalah dulu usahanya sempat berhenti dan hancur karena pandemi. Akan tetapi, Mas Oki tidak pernah berhenti mencoba dan berusaha untuk bangkit kembali. Strategi yang dilakukan oleh Mas Oki adalah dengan melihat dan mencari peluang yang ada. Pada saat pandemi, beliau membudidayakan ikan hias karena peminat yang tinggi pada saat pandemi dan penjualan berfokus ke daerah lokal. Lokasi pemasaran dari PT Sam Gumintang berada pada daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan ekspor ke Thailand. Untuk cara mendapatkan market sendiri adalah dengan berani ambil harga murah dan menurunkan harga terlebih dahulu untuk mendapatkan pasar, serta harus bersikap jujur untuk mendapatkan kepercayaan dari pembeli. Yang terakhir, pesan yang disampaikan Mas Oki untuk pembudidaya pemula yang ingin memulai usaha adalah harus berani untuk mengambil peluang dan resiko yang ada, serta harus adanya kemauan yang tinggi agar usaha yang kita rintis dapat berjalan dengan baik.